Langit sore itu memancarkan warna jingga yang lembut, seolah sedang menenangkan bumi setelah hujan yang baru saja reda. Angin membawa aroma tanah basah dan suara tetes air yang jatuh dari ujung genting. Di serambi rumah bilik yang sederhana, Raffi duduk bersandar di bahu ayahnya, Pak Seno. Pak Seno tidak pernah banyak bicara, tapi setiap gerak dan tatapannya selalu mengandung kasih sayang yang dalam. Wajahnya penuh keriput, namun setiap garis itu bercerita tentang kerja keras dan pengorbanan. Raffi, ucap ayahnya pelan, suaranya serak karena lelah. Kalau nanti ayah nggak ada, kamu jangan berhenti jadi anak baik, ya. Raffi menatap ayahnya dengan dahi berkerut. Ayah ngomong apa sih? Ayah kan sehat, cuma capek aja. Pak Seno tersenyum, senyum yang hangat tapi, entah kenapa terasa menyedihkan sore itu. Ia mengelus kepala Raffi, lalu menepuk pelan bahunya. Capek ayah bukan cuma di badan, nak, tapi juga di waktu. Tapi nggak apa-apa, asal kamu tetap semangat. Raffi menatap wajah ayahnya yang diterangi cahaya lampu bohlam kuning di serambi. Cahaya itu membuat bayangan halus di wajah ayahnya, memperlihatkan mata yang mulai sayu tapi penuh cinta. Malam semakin larut. Suara jangkrik menggantikan percakapan mereka. Ayah menatap langit, lalu bergumam pelan. Kalau besok hujan lagi, jangan lupa angkat jemuran, ya. Ayah mungkin gak sempat. Kata-kata itu menggantung di udara. Raffi tertawa kecil, mencoba menepis firasat aneh yang tiba-tiba muncul. Ayah ngomongnya aneh aja. Besok juga ayah masih ada. Pak Seno menatap anaknya dalam-dalam. Tatapan itu lama, seperti ingin merekam setiap detail wajah anaknya sebelum terlambat. Lalu, dengan suara yang lembut dan hampir bergetar, ia berkata, Raffi, terima kasih ya, sudah jadi alasan ayah bertahan selama ini. Raffi hanya bisa menunduk. Ia tidak tahu kenapa dadanya tiba-tiba sesak. Ia tidak tahu kenapa air matanya mulai jatuh, padahal tidak ada yang menyuruhnya menangis. Tapi malam itu, entah kenapa, pelukan ayah terasa berbeda. Lebih hangat, tapi juga lebih berat. Dan di bawah cahaya lampu kuning yang temaram, seorang ayah memeluk anaknya erat. Tanpa Raffi tahu, itulah pelukan terakhir yang akan ia rasakan seumur hidupnya. Pagi itu, udara terasa berat. Langit abu-abu, dan angin yang masuk dari celah-celah dinding bilik membawa dingin yang menusuk tulang. Raffi menatap ayahnya yang terbaring di ranjang. Wajah ayah tampak pucat, bibirnya kering, napasnya tersengal. Sejak semalam, batuk ayah tak berhenti. Tapi seperti biasa, ayah tetap memaksakan diri tersenyum. Raffi, jangan khawatir, ayah cuma masuk angin, katanya dengan suara serak. Tapi Raffi tahu, kali ini bukan sekadar masuk angin. Ada sesuatu yang berbeda. Tangannya yang dulu kuat, kini gemetar saat menggenggam tangan Raffi. Yuk, iya, ke rumah sakit aja, iya.
Raffi temenin, bujuknya pelan. Awalnya ayah menolak, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan kekhawatiran anaknya. Dan pagi itu, dengan sisa tenaga, Pak Seno dibawa ke rumah sakit kecil di kota sebelah. Ruang itu putih, terlalu putih. Bau obat menyengat menusuk hidung, dan suara mesin infus berdetak pelan seperti detak waktu yang semakin habis. Raffi duduk di kursi, menatap ayahnya yang kini terbaring dengan selang oksigen di hidung. Ia ingin kuat, tapi setiap kali melihat dada ayah naik turun dengan susah payah, tangisnya tertahan di tenggorokan. Ayah, suaranya gemetar. Mata ayah terbuka sedikit, menatap anaknya lembut. Raffi, jangan nangis. Ayah nggak mau lihat kamu sedih. Raffi menggenggam tangan ayah lebih erat. Tapi ayah janji mau mancing lagi sama Raffi, di sungai belakang rumah. Ayah ingat. Senyum itu muncul lagi, senyum yang sama seperti di serambi rumah waktu itu. Ayah menatap ke arah langit-langit, seakan memandang sesuatu yang tidak terlihat oleh Raffi. Nanti, kalau ayah sembuh, kita mancing bareng, ya. Tapi kalau ayah nggak sembuh. Ia terdiam sejenak. Raffi tetap harus mancing, ya. Ayah bakal lihat dari atas sana. Air mata Raffi jatuh deras. Ia menunduk, menekan pipinya agar tak bersuara. Tapi hatinya bergetar hebat. Ia tahu, ayahnya mulai berpamitan, meski tidak diucapkan dengan kata-kata. Sore itu, dokter datang dengan wajah yang tidak ingin menatap langsung. Maaf, Pak Seno butuh perawatan intensif. Kami akan berusaha semampu kami. Raffi hanya bisa memeluk Al-Quran kecil di tangannya, membaca doa dengan suara bergetar. Tangannya dingin, matanya sembab. Di antara isak dan bisikan doa, ayahnya memanggil pelan. Raffi, anak itu mendekat. Ayah tersenyum samar, dengan napas yang tersengal, dan berkata, Ayah bangga sama kamu, nak. Terima kasih udah jadi cahaya buat hidup ayah. Raffi memeluknya, air matanya jatuh di dada ayah. Ayah jangan pergi, Raffi masih butuh ayah. Namun di saat itu, sesuatu perlahan terhenti. Suara mesin di samping ranjang mengeluarkan bunyi panjang. Dan senyum itu, yang terakhir, yang paling damai, masih tersisa di wajah ayah. Raffi menatapnya dengan tubuh bergetar, memanggil-manggil nama ayah, tapi tak ada lagi jawaban. Hanya diam, dan air mata yang jatuh di tangan ayah yang kini tak lagi hangat. Di ruang putih itu, doa Raffi menggema lirih. Ya Allah, kalau ayah sudah engkau panggil, jagalah dia di tempat terbaikmu. Hari pemakaman itu menjadi hari paling sunyi dalam hidup Raffi. Langit tampak kelabu, seolah menahan tangis bersama keluarga kecil itu. Hujan turun perlahan, seperti ikut berduka atas kepergian seorang ayah yang selama ini tak pernah meninggalkan senyum dari wajahnya. Tanah merah menutupi jasad Pak Seno perlahan. Setiap sekop tanah yang jatuh, terasa seperti memukul dada Raffi.
Tangannya bergetar, matanya bengkak. Di antara pelukan para tetangga, hanya satu hal yang menggema di kepalanya. Ayah nggak akan buka mata lagi, ayah nggak akan pulang lagi. Malamnya, rumah bilik mereka terasa sepi. Tidak ada suara batuk ayah, tidak ada panggilan lembut memintanya makan. Yang ada hanya suara jam dinding dan sisa bau minyak kayu putih yang masih menempel di kasur ayah. Raffi duduk di tepi ranjang, memeluk jaket tua milik ayah, jaket yang selalu dipakai setiap kali mereka mancing bersama. Bau itu masih sama, bau kayu, keringat, dan debu jalanan. Ia menatap kosong ke arah lampu bohlam kuning yang redup, dan tanpa sadar air matanya jatuh lagi. Yah, suaranya parau, hampir tak terdengar. Raffi kangen ayah, rasanya rumah ini kosong tanpa ayah. Ia memejamkan mata, berusaha menahan isak. Tapi di tengah tangis itu, sesuatu terjadi. Dalam gelapnya malam, Raffi mulai bermimpi. Ia berdiri di tepi sungai belakang rumah, tempat mereka biasa memancing. Airnya berkilau terkena sinar matahari sore. Angin sejuk menyentuh pipinya, dan di seberang sungai, ia melihat sosok yang sangat ia kenal, ayahnya. Pak Seno duduk di batu besar sambil memegang pancing. Wajahnya bersih, sehat, dan penuh cahaya. Senyum itu masih sama seperti dulu. Hangat, menenangkan, dan tulus. Ayah, suara Raffi bergetar. Ia berlari ke arah ayahnya, tapi kakinya seakan terhenti di tepi air. Ayah berdiri, melambaikan tangan sambil tersenyum. "Jangan ke sini, nak. Belum waktunya kamu nyusul ayah." Raffi menangis. Tapi ayah kenapa pergi secepat itu? Raffi belum sempat bilang kalau Raffi sayang ayah. Pak Seno tersenyum lebih lembut lagi. "Raffi nggak perlu bilang, nak. Ayah udah tahu dari cara kamu peluk ayah waktu di rumah, dari air mata kamu waktu di rumah sakit." Ia menatap anaknya dalam-dalam, suaranya lembut tapi penuh makna. "Sekarang Raffi harus kuat, ya. Hidup terus berjalan. Ayah cuma pindah tempat, tapi hati ayah tetap di sini." Ayah menunjuk dada Raffi. "Di setiap langkah kamu, di setiap doa kamu, ayah selalu ikut." Raffi menutup mulutnya, menahan tangis yang pecah. "Ayah." Ayah tersenyum, senyuman terakhir yang kini terlihat begitu damai. Kemudian cahaya mulai menyelimuti tubuhnya, dan sosok itu perlahan memudar bersama angin. "Jangan sedih, nak, hidupmu baru dimulai." Suara ayah bergema lembut sebelum menghilang. Raffi terbangun dengan air mata masih menetes di pipinya. Tapi kali ini, hatinya terasa sedikit lebih hangat. Ia tersenyum kecil, menatap jaket tua di pelukannya. Mungkin ayah memang sudah pergi. Tapi setiap kali ia tersenyum, setiap kali ia berbuat baik, setiap kali ia berdoa, di sanalah, senyum ayah akan selalu hidup. Senyum yang tak pernah mati. Senyuman terakhir.
yang kini menjadi cahaya di hati Raffi selamanya.